Halo semua, dalam rangka mengerjakan ujian tengah semester Sejarah Filsafat Kontemporer, kali ini kelompok kami akan menyajikan video seputar pemikiran Martin Heidegger. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri atas Brandon Cahyadita, kemudian Nasya Naura Jasmine, dan yang terakhir, Widyarti Lestari. Berikut video buatan kami seputar Martin Heidegger. Selamat menonton! Aduh Nas, lu tuh capek gak sih hidup gini terus? Ya, namanya juga hidup, jalanin aja. Tapi tuh kita kayak bangun nih, terus kerja, terus kita pulang, terus tidur, bangun lagi, terus kerja lagi, repeat gitu kayak aduh. Yang ajuk. Kalian itu terlempar dan tidak. Tapi kalian tidak harus seperti ini selamanya. Lu siapa? Saya Martin Heidegger. Heidegger merupakan seorang filsuf yang dilahirkan di kota Meskie pada tahun 1889. Ayahnya merupakan seorang pastor gereja, sehingga ia dididik di lingkungan yang agamis. Atas dasar itulah, ditambah kecerdasannya yang luar biasa, gereja memberikan beasiswa kepadanya untuk studi di kota Konstanz. Memasuki usia ke-20 tahunan, Heidegger memutuskan untuk menempuh pendidikan di Universitas Freiburg dengan studi teologi yang hanya bertahan selama 4 semester. Karena ketertarikannya pada teologi membelok menjadi filsafat, terutama bidang fenomenologi. Akhirnya pada tahun 1913, Heidegger memperoleh gelar doktornya, yang kemudian pada tahun 1915, Heidegger diangkat menjadi profesor di Universitas Freiburg. Pada tahun 1916, Husserl sebagai pemikir bidang fenomenologi mendatangi Universitas Freiburg untuk menggantikan Heinrich Rickert. Kedatangannya ini membawa angin segar bagi Heidegger yang tertarik pada bidang fenomenologi. Atas ketertarikan dan didukung oleh kecerdasannya, Heidegger akhirnya diangkat menjadi asisten Husserl. Dan mereka melakukan penelitian fenomenologi bersama-sama. Kedekatan Heidegger dan Husserl harus sirna ketika Heidegger diangkat menjadi rektor di Universitas Freiburg. Konon, hal tersebut diakibatkan karena pengangkatan Heidegger atas dasar bergabungnya ke partai Nazi yang saat itu menyerang Yahudi. Husserl yang merupakan keturunan Yahudi tidak menerima hal tersebut. Jabatan yang diemban Heidegger sebagai rektor hanya bertahan 10 bulan, dan akhirnya ia mengasingkan diri hingga ia meninggal pada tahun 1976. Karya Heidegger yang paling terkenal adalah Being and Time. Jadi kita terlempar kayak bola gitu. Bukan begitu. Kalian itu terlempar dalam artian ada begitu saja dalam dunia ini. Kalian tidak mempunyai pilihan lain selain menjalani kehidupan ini. Manusia memang terlempar ke dunia dengan sendirinya. Lalu ketika manusia berinteraksi secara sadar dengan dunia, manusia itu baru akan menjadi Dasein. Ketika kita mempertanyakan,
Kenapa kita ada di sini berdiskusi? Mungkin kalian akan menjawab, ada tugas sejarah kontemporer. Tapi fakta yang sebenarnya adalah kalian ada karena memang seharusnya kalian ada di dunia. Kalian yang telah sadar akan bereksistensi dan membuka keterlemparan di dunia. Jadi kita terlempar begitu aja dan akan terus selamanya kayak gini sampai mati. Kematian memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Manusia akan selalu terarah pada kematian, karena mati adalah akhir dari eksistensi manusia. Selama hidup manusia masih bereksistensi, maka manusia itu belum mencapai dalam tanda kutip wholeness atau keutuhan karena esensinya masih belum selesai. Ya gitu mah, kita juga udah tahu ya. Tapi masa mikirin mati mulu, seneng-seneng lah dikit. Ya itulah yang dinamakan pilihan hidup. Kehidupan manusia dijalani tanpa adanya kesadaran yang utuh. Kesadaran itu akan menjadi utuh ketika manusia dihadapkan pada pilihan hidupnya. Kesadaran tidak dapat dijelaskan sebagai fungsi biologis saja ataupun tidak dapat dianggap sebagai panggilan yang berasal dari suara alien atau Tuhan. Panggilan itu berasal dari kecemasan, dari kesadaran manusia yang terlempar lalu menjadi cemas akan posibilitas dari being. Ketika kita dengan sengaja memilih jalan dari kesadaran, kita menyatakan bahwa kita siap untuk menghadapi rasa takut atau dread atau angst bersama dengan keheningan di mana itu selesai. Heidegger menyebut ini resoluteness atau keteguhan atau ketetapan hati. Hal ini merupakan loyalitas dari ekstensi terhadap dirinya sendiri, merupakan kebebasan menuju kematian, dan membebaskan eksistensi manusia dari manusia dalam tanda kutip man, tetapi tidak bebas dari dunia ini. Berarti kita tuh harusnya nikmatin hidup aja gak sih? Toh waktu kita terbatas kan? Kalian sendiri yang mau menentukan banyak sedikitnya waktu yang kalian miliki. Waktu yang manusia miliki adalah bersifat temporal. Temporalitas adalah momen ketika menjadi dasman. Konsep ini menjadikan adanya momen manusia tidak berekstensi, tetapi manusia tetap memiliki keteguhan hati untuk memandang masa depan. Oleh karena itu, manusia tetap kembali menjadi Dasein. Dapat dinyatakan bahwa temporality menjadi titik ambang batas. Eksistensi manusia terlempar ke dalam dunia dan selaras dan benar-benar tunduk pada being di dalamnya. Manusia dan being saling berdampingan membentuk makna dan kebenaran. Di sisi lain, eksistensi manusia juga terikat dengan ketiadaan karena, pertama, eksistensi manusia tidak mempunyai fondasi, dia berasal dari jurang ketiadaan. Kedua, eksistensi manusia memuncak pada kematian yang merupakan jurang ketiadaan yang lainnya. Ketiga, being dari eksistensi manusia sendiri adalah mengantisipasi kematian dari ketiadaan, yang pada hakikatnya kekosongan atau void. Namun, being tidak menikmati eksistensi manusia yang terdapat pada ketiadaan. Oleh karena itu, eksistensi manusia mendominasi being sangat sempurna sehingga menarik manusia dari ketersembunyian.